sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Jakarta. Selamat datang di konferensi ini, Pak. Selama Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan pidato pembangunan yang bertema memperkuat kualitas pemerintah dan pembangunan inklusi sosial di Jakarta. Saya yang selalu disalahpahami. Kadang dianggap terlalu tinggi, kadang dianggap terlalu pendek. Jadi sama juga kebijakannya. Jadi saya hormati Direktur Infit Pak Sugeng, terima kasih mengundang. Saya hormati membanggakan Wali Kota Makassar, teman saya Pak Yofan. Ada Bupati Wonosobo juga ya. Para aktivis sosial, saya undangan selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Ya, saya langsung cerita saja. Saya bilang kadang-kadang kebijakan kita itu sama. Saya suka buat cerita seperti ini juga. Orang ketemu saya, banyak yang kaget. Kok Bapak tinggi besar ya? Gitu ya. Saya kira Bapak tuh kecil pendek katanya di TV katanya. Itu banyak. Tapi pagi ini ternyata orang anggap saya terlalu tinggi juga. Saya terlalu tinggi sekali. Nah sama. Kami hanya berpikir dengan Pak Jokowi. Kalau kita pernyataan begini. Saya ditanya dari orang yang penghasilan pas-pasan UMP bisa tidak beli rumah di Jakarta? Saya langsung secara jelas saklek tidak bisa. Anda jangan mimpi beli rumah. Makanya saya katakan Jakarta harus memikirkan dari tempat tinggal, dari lahir sampai mati. Karena orang miskin itu selalu ada sama kita di kota. Tapi tidak bisa dihindari. Office boy, apa yang tukang sapu, apa tetap dia tidak mungkin. Dan dia gaji masih kebutuhan hidup layak. Dan kita tahu kebutuhan hidup layak kita juga berantem. Ini gunakan 40 komponen, apa 64 komponen, atau 120. Ini berantem lagi nih. Nah kita gunakan 40 komponen pun berantem juga. Ini wajar. Jadi kalau saya punya istri, punya anak, tidak dihitung. Lalu bagaimana bapak saya, ibu saya yang sudah pensiun tidak ada pensiun, yang dulunya juga guru misalnya. Bagaimana mertua saya yang misalnya saya menikah dengan anak yang tunggal, masalah juga sekarang. Nah, makanya karena itu kami berpikir kita harus menolong pertama itu KHL-nya dulu. Apa yang kita tolong? Maka kami keluarkanlah kartu Jakarta Sehat. Karena ini yang paling utama. Orang selalu pas-pasan tidak apa-apa, yang repot itu sakit. Nah, kartu Jakarta Sehat ini bagaimana cara mengkontrolnya? Karena semua dapat kartu Jakarta Sehat, langsung dia bisa bebas seperti asuransi masuk rumah sakit. Tidak. Karena itu juga sumber berantem. Kalau gunakan BPS, mensurvei, gunakan 2.500 kalori, semua orang kaya di Jakarta. Karena untuk memenuhi 2.500 kalori itu cuma kira-kira 380.000 sebulan. Kalau kita gunakan $2 yang diterapkan dari PBB, miskin juga di Jakarta, Pak. Bayangkan penghasilan sebulan 600.000 mau apa? Sedangkan kebutuhan hidup layak kita saja yang sudah tidak fair itu hampir 2 juta. Artinya itu tidak sesuai. Lalu kami membuat satu aturan. Melihat orang kaya miskin soal sakit susah. Kami membuat peraturan
Yang penting Anda mau masuk puskesmas. Kalau dirujuknya di kelas 3. Karena logika, orang yang mampu tidak mau di kelas 3. 10 ranjang, 1 kamar mandi. Mesti tidak mau. Nah itu yang kami terapkan. Nah, sekarang masih loncat ke rumah sakit yang lain. Kami mau kunci lagi nih. Nah, sahabat PKJS, kenapa ada sedikit ribut tahun pertama? Tidak heran, banyak orang beli. Banyak orang nembak. Dia menuntut. Udah berobat di kelas 1, dia minta turun, bayar. Kami tidak mau. Kecuali ada lagi terminal sakit itu, udah kolaps, kita terima di RSUD di IGD. Para orang pintar langsung ke IGD. Dan lebih konyol lagi waktu baru dibuat, datang ke puskesmas, minta cek laboratorium. Ngobatnya di rumah sakit yang lain. Ini juga kami kunci. Nah makanya banyak sekali di Jakarta Barat KJS-nya tidak ditebus. Karena mereka sudah merasakan dapat ini tidak ada gunanya, karena harus masuk di kelas 3. Minta cek web tidak bisa, tidak ada indikasi. Tahun depan kami mulai terapkan sistem rayonisasi. Jadi kalau Anda di puskesmas ini dirujuknya hanya di RSUD ini. Orang yang mampu masih ribut. Tapi kalau orang yang tidak mampu, itu kan sudah life saving, menolong dia. Dia udah terima kasih sekali. Tentu KJS punya masalah soal tarif. Ini bisa panjang cerita itu. Nah kita lagi perbaiki karena pemerintah pusat tidak pernah memasukkan harga tarif Jakarta. Dia gunakan tarif daerah, jadi berantem nih, swasta tidak bisa ikut semua. Nah kalau ini tarif diperbaiki, kita yakin nanti seluruh rumah sakit swasta akan ikut. Nah ini konsep seperti itu. Kenapa kita pilih Inasi Bijis? Karena kalau fee for service, kita tidak pernah punya catatan medis. Kita ini punya catatan medis, yang kita tahu terapinya apa untuk preventif promotifnya. Nah bicara kesehatan udah oke. Yang masalah kan pendidikan juga. Maka kami keluarkan KJP, Kartu Jakarta Pintar. Itu Kartu Jakarta Pintar itu sebetulnya tabungan Monas dari Bank DKI. Itu ATM. Supaya anak-anak tidak mampu ini tidak putus sekolah karena ada uang jajan beli sekolah. Sekarang muncul lagi masalah. Ternyata sekolah kita tuh lebih liberal daripada negara moyangnya liberal, kira-kira gitu. Anak orang miskin, anak orang kaya dites, diadu. Yang kursus, yang makan 4 sehat 5 sempurna, ya umumnya menang. Jadi anak orang miskin itu justru tidak bisa sekolah di negeri. Yang terjadi adalah aja 1-2 anak makan kurang, tidak les, tapi cukup pintar. Tapi anak-anak sedang-sedang ini yang masuk ke dalam jadi masalah. Karena yang masuk sekolahnya rata-rata menengah ke atas. Yang tidak mau ke swasta, dia merasa sekolahnya kurang ini, kurang itu, kurang ini, macam-macam. Dia urunan duit bagi komite untuk datangkan guru les dari apa macam-macam ke sekolah. Lalu yang miskin ke voting, ini jeleknya demokrasi. Saya sudah kurang begitu suka juga. Tapi ada sisinya benar, ada sisi jadi masalah juga. Voting. Kalau rata-rata orang mampu ya semua setuju. Berapa? 300.000, 500.000 sebulan. Tak apa-apa, 1 juta ya tidak apa-apa. Ada SMP anak jalan-jalan ke Turki untuk pementasan seni. Uang dari mana? Urusan komite. Yang gak punya uang cuma dikejarin. Itu faktor kedua. Yang pertama, orang miskin sudah susah masuk. Lalu yang orang miskin tidak bisa masuk, sekolah kemana? Sekolah ke swasta, Al-Azhar, SPH. Karena bisa 120 juta. Dia masukkan ke sekolah-sekolah swasta yang miskin juga. Yang hanya bayar 100.000, gurunya juga digaji 150.000. Luas sekolah cuma 300 meter persegi, 3 lantai. Upacara juga bingung di mana ke sekolah. Padahal syarat Menteri Pendidikan 2.500, itu masalah. Nah untuk atas itu kami ubah. Kami ubah dengan cara harus ada kuota 45% untuk orang sekitar. Sekalipun nilainya pas-pasan. Lalu 45% baru bisa dari luar, baru limpas. Ini semi rayonisasi. Tidak seperti zaman saya waktu masih SMA, SMP itu rayonisasinya lebih ketat. Harus pindah-pindah. Kalau ini tidak, ini sistem. Sehingga kita menolong, lalu kita bawa komite keluarkan uang. Kita tidak bisa cegah juga, karena BOP kita tidak cukup. Boleh komite kumpulkan uang. Komite menyediakan 30% untuk yang tidak mampu. Jadi mereka lebih tahu orang tua tidak mampu. Bagaimana kalau yang mampu tidak mau bayar? Kalau Anda tidak setuju, Anda pindah ke sekolah yang sama yang tidak pungut. Jadi di Jakarta hari ini ada yang pungut, patungan komite, ada yang tidak. Tapi APBD-nya harus dikeluarkan. Jadi semuanya bisa lihat. Jangan sampai overlap. Dan gawatnya apa? Guru-guru digaji, kepala sekolah digaji di komite.
Jadi komite itu menguasai sekolah-sekolah Jakarta sebetulnya sekarang. Seolah-olah dia punya yayasan. Nah, mari kita buat peraturan seperti itu, transparan. Ada komite yang baik sekali, ada komite yang tidak baik. Jadi di situasi. Nanti bicara dua hal. Lalu sekarang kita bicara apa? Rumah tidak mungkin. Nah, kami lagi mendorong membangun rumah-rumah di tengah kota. Rumah susun. Kami sedang membebaskan lahan 400 hektar di Marunda. Kenapa di Marunda? Karena di kawasan ekonomi khusus di sana, Pelabuhan Tanjung Priok di sana, ke Bekasi juga di sana, Pulau Reklamasi Utilitas juga di sana. Jadi kami mau buat di sana. Kami rencanakan bangun 1000 tower dari jadi kalau 100 unit ya 100.000 lah. Kami akan pindahkan orang-orang yang tinggal di pinggiran sungai dan waduk. Jadi normalisasi sungai dan waduk hari ini jadi masalah karena tidak ada rumah susun. Ini masalah. Bayangkan kemarin waktu kasus waduk fluid. Sekarang orang bilang waduk fluid kok normalisasi cuma 20%. Saya ketawa aja. Itu saja saya sudah berantem untuk maksa pindahkan sisi kiri. Kalau saya keruk itu waduk fluid, 7.000 rumah roboh. Karena mereka didirikan di pinggiran. Kalau saya dalamin 10 meter, yang pasti penampang yang basah itu 2.000-an rumah tuh roboh. Itu masalah. Kalau saya tidak mau keruk bagus, tidak mau merapikan damnya kalau lagi pasang 2,8 meter. Itu udah perlu bocor-bocor, itu lagi perbaiki. Kalau itu orang tinggal di situ sembarangan. Kalau itu roboh, itu tsunami lokal. Mati 17.000 orang kalau malam hari. Kalau malam hari tengah malam, kalian nyalakan saya lagi nanti kan. Nah, sekarang saya hanya berputusan sisi kiri saya sikat terus rata. Karena rumah susun saya tersedia di Marunda cukup. Kasih full furnish pas banjir kebetulan, ada banjir udah kebetulan. Itu saja saya dilaporkan ke PBB. Datang bagian human rights ya, ibu-ibu dari Brazil. Datang ke saya, ada yang buat surat laporan ini. Nggak tahu mungkin salah satu NGO Bapak Infit juga nih mungkin gabungan. Yang kirim ini. Datang sama saya tanya sama ibunya. Saya bilang begini ibu, saya bilang. Saya masuk upload ke YouTube itu. Saya pakai bahasa saya tanya sama dia. Kalau saya membuat rumah pakai uang saya di tanah hak milik saya, karena saya izin 2 lantai, saya bangun 3 lantai dibongkar, pernah nggak dengar itu melanggar hak asasi saya? Wah ini rumah saya, uang saya bayar pajak. Sekarang orang tinggal di kawasan terlarang, di sungai, di waduk, untuk mengatasi banjir. Saya pindahkan mereka ke rumah susun yang ada full furnish. Jaraknya tetap di kota Jakarta, bukan pindah ke Papua loh. Bukan pindah ke Belitung, tetap di Jakarta. Bagaimana saya dibilang melanggar HAM? Kenapa tidak menuduh mereka yang melanggar HAM? Harusnya kalau mau melanggar HAM, ini lebih cocok untuk dipaksakan melanggar HAM. Rumah saya, tanah saya, uang saya, bayar pajak, ada bongkar tanpa ganti rugi. Itu yang bernegara. Kalau Anda mau hidup nyaman, dia harus tertib. Anda tertib, dia penegakan hukum. Nah itu yang membuat kami tidak melakukan normalisasi secara penuh. Kami minta waktu 5 tahun. Kenapa? Kalau tidak ada rumah, itu baru tidak manusiawi. Tapi kalau ada rumah, ada dudukin tanah orang, minta ganti 3 juta, ngamuk saya. Minta ganti rugi, kemarin dasar otak komunis, gue bilang. Terus dia bilang PKI, saya nggak bilang PKI loh, ini otak komunis. Dudukin tanah orang minta duit, saya bilang. Terus minta 2 lantai, kami nggak mau 3 lantai, kami nggak mau 5 lantai. Saya bilang kalau miskin tuh tahu diri gitu. Saya ngomong apa adanya. Anda tidak bisa karena Anda miskin, tidak beruntung, lalu boleh menjolimin hak orang lain, tidak bisa. Itu tugas pemerintah memegang senjata untuk mengadministrasi keadilan sosial. Nah itu yang kita lakukan. Apakah Anda jual? Terus minta jatah, kami mau milik, nggak bisa. Ini bahasa revolusi Prancis saya bilang. Rakyat tidak butuh ladang gandum, rakyat butuh roti. Berapa banyak rumah susun kami yang Anda jual? Anda tergoda nggak seorang bapak-bapak kita survei Kemayoran 67 tahun. Dia mengatakan, saya jual 45 juta hak sewa ini. Kenapa Pak? Saya dari lahir sampai 67 tahun tinggal di pinggiran sungai dan tidak ada uang. Untuk apa saya tinggal di rumah susun? Tidak ada uang juga. Lebih baik saya ambil 45 juta, saya pulang ke pinggiran sungai, saya bangun gedung.
dengan 5 juta full keramik. Toh PLN sambungin listrik juga toh, bangun tambah IMB bagi kebakaran. Top up juga kasih air, Telkom sambungin telepon. Ya nikmat saya, bukan jual voucher dapat 5 juta. Sampai tinggal. Nah kebutuhan rumah susun kelas menengah persoalan. Baik kami buat peraturan, ada SP 6 tahun penjara kalau ada over atau jual, dan saya sita. Dia kejam, gak ada kejam. Kamu yang lebih kejam. Karena saya ngurusin, kalau saya dipilih hidup 10 anak, saya akan pilih 10 anak hidup. Tapi kalau dipilih mati 2 atau mati semua, saya terpaksa pilih mati 2. Administrasi kejam terserah. Ini administrasi keadilan sosial. Pemimpin itu harus bilang iya atau tidak. Kalau tanya ada, suka Coca-Cola apa air putih? Harus jawab, ya kadang-kadang air putih itu nggak bisa. Kalau psikotes itu Pak, psikotes itu kayak seperti itu. Ya, mau nasi atau bubur, gitu kan? Mau ikan apa daging? Anda harus jawab itu sangat cepat. Karena setiap keputusan Anda itu ada implikasi efek. Kita nggak bisa, oh iya saya kadang-kadang bumbu nasi juga oke, itu nggak bisa. Karena ini waktu. Ini waktu, harus putus. Baik kami putuskan, ya sudah. Berarti rumah susun kami akan bangun banyak, tidak disewakan, tidak dijual, hanya bayar distribusi. 5.000 sampai 12.000 sehari. Lalu Anda tidak punya kerjaan, oke, saya masukkan ke KBN. Apa yang terjadi di KBN? 75.000 kerja pagi sampai sore. Karena nggak boleh kerja kan? Potong pajak 67.000. Nggak mau transfer. Kenapa? Di Jakarta tuh enak. Maju, mundur, stop, wait. 3 jam 100.000 tuh. Di Jakarta. Nah sama kita tangkap anak 14 tahun, yang anak jalanan. Kita bilang jangan dikejar, takut tabrak mati. Bawa 14 tahun, ibunya datang 7 hari. Minta tolong saya bebaskan. Minta telepon di mana nih ditahannya? Oh, ada di panti sosial di kebun jeruk telepon. Ada nggak anak segini namanya? Oh ada Pak. Ternyata pengakuannya apa? PSK. Kita suruh dia menjahit konveksi untuk alih profesi, dan keluarga pun hidup dari dia. Nah ini penting. Maka kita lagi mau dorong semua orang harus tinggal di rumah susun, tidak dari kawasan kumuh, tapi bertahap. Ini juga akan membuat normalisasi sungai waduk. Normalisasi sungai waduk juga berarti menambah jumlah jalan. Karena jarak inspeksi itu dari Belanda itu 7,5 meter kiri kanan sungai. Itu berarti 4 jalur mobil. Kita juga dapat rasio jalan akan naik. Tapi persoalannya apa sekarang? Bukan cuma jalan inspeksi ditunjukin, bawah ditunjukin juga. Dan ada jalan inspeksi sudah punya bersertifikat. Kerja main dengan oknum lurah segala macam keluar. Fasul bersertifikat. Ruang terbuka hijau bersertifikat. Karena apa? BPN bukan di bawah kuasa kami. Maksudnya kalau undang-undang pemerintah daerah, BPN itu harus dibubar. Kita bentuk dinas pertanahan. Bukan seperti sekarang, kerajaan di kerajaan sendiri. Semua persoalan tanah sengketa itu karena BPN sebetulnya. Saya udah ngomong di Komisi 2. Bubarkan saya bilang. Itu yang terjadi. Nah itu udah, itu nggak bisa kita urus. Sekarang kita urus lagi gimana caranya supaya Jakarta nyaman. Kami sedang membangun pasar rakyat. Jadi PKR itu adalah orang yang luar biasa membayar sewa lebih mahal daripada mall sebetulnya. PD Pasar membayar sewa hanya Rp500 per meter per hari. PKL hanya pakai 2x2 meter, itu bayar preman macam-macam bisa 50.000 sampai 100.000 sehari, nggak sehari, cuma dari sore atau maghrib ke malam. Artinya dia bayar semeternya bisa 12.500 PKL. Sementara PD Pasar Jaya kita cuma 500 perak. Kenapa dia tidak mau? Nyewanya 20 tahun di muka, ya mati aja. Nah ini kami mau rubah. Kami mau bantu pasar rakyat, PD Pasar Jaya kami, bayarnya harian. Nah ini debet dengan bank. Kami mulai mengajarin pedagang kaki lima menggunakan e-money untuk mengontrol dia. Kita bikin kaki lima net market, kita tes e-money dari pasar-pasar sistem debit. Nah bagaimana orang yang kreatif? Kami sedang udah mendesain Monas bawah. Jadi nanti Monas akan kami bangun bawah tanahnya itu menjadi pusat pameran
produk-produk kreatif. Bisa seluruh Indonesia, bisa Jakarta, sehingga mereka punya tempat showroom di tengah ibu kota tidak bayar untuk 3 bulan, 6 bulan. Itu dia udah punya kesempatan. Itu kan orang nggak punya kesempatan mempertontonkan produknya. Nah kalau ini jalan, kami sudah ketok palu juga BUMD jaminan kredit daerah. Daerahnya sudah punya. Bank mau kasih pinjaman tambah aku dan kami mau bantu. Nah kami hitung kalau 1 triliun bantu pada pedagang 5 juta dapat 200.000. Kalau tahun depan kembali, ya sistem sehari aja kita mau kerja sama dengan bank dan sistem kita bagi hasil aja 90-10 buat mereka. Kalau tahun depan turun 1 triliun lagi, itu udah tolong tambah 1.000. Kalau bank semua terlibat bisa 10 juta, 10 triliun turun. Kita jamin. Jaminnya bagaimana? Sistem tanggung renteng. Anda jualan di pasar saya kan? Anda jual di pasar saya, macam-macam, saya usir. Tetangga Anda harus tanggung jawab. Nah lalu persoalan sembako saya. Kan kita mau tolong KHR, di awalnya KHR sembako. Kami lagi membangun logistik di Kerawang dan di Lampung. Terutama di Kerawang, kami punya pasar, punya logistik. Tidak ada alasan pedagang pasar nanti mengatakan kami ambilnya sudah mahal. Jadi kami mau putus perantara tengah supaya rakyat bisa dapatkan harga yang stabil, sapi segala macam. Nah kita lagi rancang dengan BUMD. Nah kalau ini jalan, lalu bagaimana industri-industri yang membayar orang KHL? Saya bilang Anda keluar saja dari Jakarta. Silakan ke Kerawang, silakan ke Jawa Tengah. Oh yang kerja sini pabrik juga orang dari Jawa Tengah, dari Kerawang yang datang gitu loh. Nah silakan Anda kembali ke sana, tinggal kita bangun tol, kereta api yang baik. Nah yang kami lagi pikirkan sekarang bagaimana dengan orang-orang yang tua, yang pantiwerda itu. Kalau ada dokter bagaimana? Apa aja masih tinggal di sini naik tingkat tidak bisa. Kami lagi berpikir mungkin mau beli tanah di Sukabumi atau di daerah yang Lebak. Mereka tinggal di sana. Kita piara saja. Daripada piara di sini, dia datang ngemis-ngemis lagi keluar. Kalau di sana kan jauh. Yang udah ada dokter, kok nggak sekolah lagi. Nah tempat-tempat yang besar ini lah kita. Coba lihat di Istiqlal. Kalau bulan suci Ramadan, ada nggak 10.000 orang makan gratis di dalam? Nggak sampai. Itu pun yang datang dia bawa mobil. Jadi kalau kita hitung Jakarta kasih 200.000 orang makan, sekali makan 5.000, sekali makan. Kalau di Sukabumi udah makan ikan masin. Kalau 5.000, 15.000, 30.000, kalau 200.000 orang gratis saja 1,08 triliun setahun. Kasih aja. Tapi Anda nggak bisa macam-macam, tidak ada alasan. Ini juga tidak. Nah ini yang kita rancang. Dengan cara demikian kami yakin di Jakarta itu kalau orang yang rajin, yang jujur, yang punya kreativitas tinggi, tapi infrastruktur wifi kita akan tarik sampai ke sekretariat RW. Sekarang udah hampir masuk semua di kelurahan. Nah dari infrastruktur seperti ini, wifi, taman yang baik, ada PKL yang dagang segala macam ini, kami yakin Jakarta silakan orang datang. Mau 30 juta penduduk, tak apa-apa. Asal Anda mampu beli apartemen. Asal Anda punya kerjaan, punya kreativitas. Tapi daripada Anda promosi turis gila-gila, berapa triliun? Kenapa dia boleh datang? Tapi kalau datangnya pas-pasan KHL, itu masalah. Dia udah gak mampu beli rumah. Tapi orang yang Jakarta yang kerja di sini, orang Jakarta gimana? Kita bangunkan. Semua pasar kami akan bangun rumah susun depan. Pasar rumput, pasar minggu akan bangun sampai 3.000 unit. Jadi di atas pasar itu ada rumah susun yang dengan lift tapi yang sederhana. Jadi semua pasar-pasar kami yang besar akan bangun seperti itu. Lalu kami sudah ada komitmen dengan kereta api, bagi siapkan suratnya. Semua lahan kereta api kami merahkan. Kami juga akan bangun rumah susun dan pasar rakyat tadi. Sehingga di bawahnya stasiun, atasnya pasar, ada klinik semua, terus ada rumah susun. Nah kami mulai memerahkan. Kalau dulu kami salah, kami membuat perumahan kuning dicaplok dari swasta, pembebasan lahan. Marunda kami merahkan, langsung swasta angkat tangan. Lalu ada lucu waktu perdebatan dengan tata ruang. Ini merah Pak, kantor pemerintah Pak. Jadi di kantornya kantor. Sekarang saya tanya, kenapa itu yang namanya Central Park itu namanya apa? Yang besar-besar itu kok boleh ada kantor, ada hotel, ada mall, macam-macam. Saya masa pemerintah nggak boleh? Ini kan rumah saya, rumah susun yang saya pinjamkan kepada rakyat yang belum beruntung. Nah saya mau merahkan, kasih satu kalimat, kantor pemerintah teradu. Nah boleh kan?
Nah, kita bikin. Jadi banyak hal yang kita lagi siasati. Yang penting kita yakin kalau ada sandang, papan, pangan, terus ada kesehatan, pendidikan bisa kita penuhi di DKI, maka orang DKI itu akan kerja lebih tenang, lebih enak. Kami juga lagi menyiapkan bus gratis tingkat untuk jalur-jalur utama. Supaya apa? Supaya menurunkan kebutuhan hidup layak orang. Dan orang-orang tua terutama, tadi saya mau kasih bus gratis di Transjakarta. Dan itu perlu saya tahu, orang tua kalau naik Transjakarta itu capek, terlalu tinggi. Nah dia butuh langsung keluar dari jalan naik. Orang yang tunanetra juga langsung datang naik. Nah banyak orang tua sekarang belum ada rumah yang baik, rumah susun yang baik, dia pagi siang nggak bisa tidur. Kenapa? Panas. Waktu malam udah dingin, nggak bisa tidur juga. Yang tinggal 9 orang, 12 orang. Tidurnya di mana? Nah saya harap siang-siang bus kosong dia tidur di bus aja. Karena bus kan bayarnya per kilometer kan. Biar dia main ke taman, dia tidur di bus. Enak loh tidur di bus, pakai AC lah. Kalau ke mall kan. Nah kita lagi berpikir, nah hal-hal itu yang kayak lagi pikirkan. Sebagai penutup, tugas kami sederhana. Bagaimana membuat otak, perut, dan dompet warga DKI penuh. Penuh ya otak yang nyaman, penuh di sisi agama, seni, macam-macam. Perut penuh artinya bisa makan sehat, dompet penuh berarti punya uang lebih untuk belanja, untuk dia simpan. Karena semua sakit, semua dia urus dulu. Dia bisa punya modal, dia kreatif, dia bisa menghasilkan sesuatu. Saya kira itu sharing visi dari Pak Gubernur. Terima kasih Pak Sugeng. Kami ada cendera mata dari diwakili oleh Pak Sugeng. Ini memang seolah-olah tidak berbunyi. Iya, sama dengan tadi yang diatur oleh protokol Bapak ketinggian. Kalau itu kerendahan. Iya. Saya harap pertanyaan saya ini disadap nanti. Kalau nanti Australia. Dia suruh beli kapal selam sama tafsir aja. Iya. Maksudnya punya KMP. Bapak tadi sudah pidato positif sekali. Baru hampir 2 tahun atau 2 tahun lebih Bapak jadi gubernur pasangan Jokowi kan. 1 tahun Pak. Iya, 1 tahun. Populer sekali. Tapi banyak upaya yang melakukan kampanye hitam atau kampanye black campaign terhadap apa yang Bapak lakukan. Bagaimana cara Bapak mengatasi ini? Terima kasih. Ada lagi kalian? Ya. Nah. Saya Rizka dari Kursus Nasional Pertahanan Republik. Tadi Bapak menyebutkan akses untuk tunanetra. Dan saya lihat bahwa memang sudah ada perspektif baru gitu ya di pemerintah DKI Jakarta untuk memperhatikan komunitas difabel atau dengan disabilitas ini. Saya ingin bertanya, bagaimana Bapak mulai harus utamakan isu difabel ini di dalam semua program Bapak? Karena kan saat ini eranya sudah era disko Pak, era implementasi konvensi hak disabilitas, di mana Indonesia sudah meratifikasi sejak tahun 2011. Dan saya kira ini penting bagaimana Bapak mulai harus utamakan difabel di semua sektor, termasuk transportasi, perumahan, seperti itu. Dan pesan dari kami adalah ketika Bapak membangun rumah susun, sebaiknya rumah ini juga akses untuk semua gitu, untuk tunanetra, untuk difabel maksud saya, untuk orang tua, manula seperti itu. Dan juga satu hal lagi, ketika rawan bencana, jadi mekanisme desain bangunan itu juga harus dilengkapi dengan evakuasi yang cukup detail gitu ya. Ketika ada orang tua tinggal di lantai 5 misalnya, ketika ada gempa bumi bagaimana proses evakuasinya. Jadi karena ini akan menambah jumlah disabilitas ketika tidak dipikirkan tentang desain yang itu universal dan memikirkan evakuasi kita ketika terjadi bencana. Itu saja. Terima kasih. Kalau saya kan 4 orang nggak apa-apa. Ya. Pagi Mas Ahok, dari penampilan saja sudah mencerminkan lebih keren teman-teman LSM gitu daripada Bapak. Ya, saya Nadia dari Surabaya, Pak. Saya cuma mau menanyakan bagaimana mensinkronisasi
sekian rencana kebijakan yang sudah dibuat dan direncanakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat kecil yang ada di Jakarta dalam konteks Otoda mensinkronisasi dengan para pejabat-pejabat lokal, wali kota ataupun bupati yang ada di sekitar yang dalam koordinasi Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, saya sangat berharap bahwa rencana Bapak untuk membubarkan BPN itu segera terrealisasi. Terima kasih ya. Saya Novi dari Asia Foundation. Terkait judul kita ini meningkatkan kualitas pemerintah untuk mencakup golongan untuk semua. Saya hanya bermimpi andaikan seluruh kabupaten kota di Indonesia ini punya pemimpin seperti Bapak dan Pak Jokowi. Apa pesan Bapak gitu ya, untuk para kepala daerah lain supaya bisa membangun seperti Bapak di Jakarta ini. Terima kasih. Kalau mau kasih saya masukan 1-2 sih ketawa aja, ini untuk kajian internasional, universitas, profesor, doktor, lengkap sama solusinya. Jadi kalau di Belitung pusing saya, nggak ada kajian. Coba, pusing. Ini universitas gitu banyak, kajian sosial lengkap semua. Bayangin semua NGO internasional dari Jakarta, yang protes tinggal juga Jakarta, semua. Jadi ini, aduh, ini enaknya Jakarta. Jadi koordinasi nggak ada masalah itu. Ini keberuntungnya Jakarta. Makanya saya bilang lebih suka saya jadi gubernur DKI daripada gubernur Babel. Saya nggak mau gubernur Babel karena itu. Pusing panggil bupati wali kota datang, belum tentu dia mau datang. Kalau Jakarta, wali kota kamu datang, ya panggil BKD, tolong ganti itu besok. Sampai lurah bisa kita ganti. Nah ini nih, makanya saya nggak bisa jelaskan gimana, tapi kira-kira seperti itu. Jadi soalnya, data kami terus semua udah ada petunjuknya Bu. Rumah susun, evakuasi, aduh lengkap sekali Jakarta. Ibu mau apa aja lengkap. Makanya kalau saya orang suruh ngomong, kamu ini sok ya, arogan ya, tanya apapun jawab. Ini mana aku tahu semua, mau gimana saya jawab dong. Kamu mau ngomong A sampai Z, saya ikutin. Saya A sampai Z. Nah persoalannya di mana sekarang? Nah ini mesti lihat, beruntung saya punya Pak Jokowi. Sama dari jawab black campaign. Anda buat apa saja, orang pasti nyela kamu. Tergantung sekarang mana manfaat mudarat, kita ukur-ukur aja. Nah persoalan orang politik, ini untuk pesan untuk para kepala daerah. Kami ini orang politik, itu yang masalah sebenarnya buat kami. Jabatan kami hanya 5 tahun. Kami kadang-kadang takut kalau orang kampanye negatif itu. Karena satu suara orang gila pun kalau dia punya kartu suara sama profesor sama nilainya. Ini jadi masalah nih yang kritik. Tapi kalau buat Pak Jokowi sederhana, sama seperti bicara MRT. MRT dirancang 28 tahun yang lalu kira-kira ya. Dulu 28 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu pun orang kalau mau beli semua barang tuh kemana? Gelodok. Kalau buat rumah kemana? Dari Menteng pindah ke Bayoran Pondok Indah, Cinere, Ciputat, Bintaro, kira-kira gitu kan, Bogor. Jadi orang berpikir selatan ke utara. Makanya desainnya MRT selatan utara. Saya bilang sama Jepang, salah lu. Itu benar 28 tahun yang lalu. Sekarang rumah lebarnya ke timur barat. Bagaimana Anda tidak kasih saya desain timur barat? Ya, itu faktor pertama. Macam-macam. Terus giant seawall, sampai rebut macam-macam. Kenapa sih waktu bikin giant seawall? Nahan rock kalau semua rumah mewah juga ada nahan rock. Saya tinggal di Pluit, kalau banjir orang Pluit juga turunan duit tutup. Pantai Indah kamu juga tutup. Kalau dia tutup ya aman dong kita. Yang masalahnya dari selatan. Kenapa mau bikin giant seawall? Alasannya supaya punya stok air tawar. Itu dulu river osmosis masih mahal. Sekarang paling mahal 7.000, 10.000 lah katakan. Orang kaya beli air sekarang 12.000, 14.000 sampai 17.000. Rumah saya itu 17.000 sekubik. Orang miskin yang nggak punya air 25.000 sampai 50.000 sekubik. Jadi artinya kalau ada gudang air laut bikin river osmosis kecil, tidak masalah. Terus kita punya 13 sungai utama, hanya 3% pengolahan air limbah. Terus bikinnya proyeknya mau jadi luhur. 13 sungai Anda bereskan saja pengolahan air limbahnya. Anda tutup saja pakai pintu BKT, Banyak Kanal Timur sama
Sebetulnya kanal banjir timur sampai betul bahasa Indonesianya. Karena udah BKP tutup, kalau kemarau itu sumber airnya luar biasa untuk Anda olah. Asal minyak, pencemaran kimia Anda harus tindak. Jadi jangan ini tidak dilakukan, menghindari. Nah ini Jakarta. Nah sekarang masalah di mana? Masalah muncul. Sama ketika kami berdua putuskan MRT kalau di tol dimulai 5-6 tahun baru selesai setengah. Dan selatan utara lagi. Kami 2017 mau dipilih kembali nih. MRT bangun, monorail bangun, pertemuan sebidang kereta api dan mobil, mau bangun layang dan terowongan. Terus busway masih 3 koridor yang belum diselesaikan. Kenapa? Karena itu layang. Jalan duk semua ini layang. Bangun layang, Casablanca aja orang udah marah-marah tuh. Jalan layang non-tol itu. Kalau kita bangun itu semua, hitungan JK saja 2014 dengan nambah mobil yang setahun 1 juta lebih, 2014 sudah pasti udah buntu aja udah. Ditambah bikin lagi, kira-kira orang Jakarta caci maki kami kan? Tambah macet, tambah gila, tambah edan. Nah sebagai orang politik pasti kita pikir ya tarik mundur deh, main dikit-dikit. Yang penting perbaiki yang lain, jangan bikin kelas menengah marah nih, gitu kan? Nah, sama seperti putuskan steril busway. Gak ada cara, semua jalan penuh. Coba ada Semanggi kan, lebih kosong. Begitu jalur busway kosong, lancar orang pindah. Kau bicara busway ya harus kosong. Tapi begitu kita kosongkan orang marah-marah, mana busnya? Kita pakai investor beli bus, mana sterilnya katanya? Kita steril beli bus dulu. 9 tahun juga gak pernah steril. Karena ini wilayah polisi, mana bisa katanya. Ya masa saya sowan ke polisi, lantas baik-baikin, mesti tegakin, naikin ya dendanya ke pengadilan negeri, ke jaksa. Orang marah-marah lagi sama saya. Macam kau udah gila nih, gua SMS macam-macam. Bukan biar lu gila, udah biarin. Lu pindah bus, saya bilang. Mana busnya? Nanti gua beli. Nah lalu ada usul ini. Sebagai orang politik, kamu ini bodoh sekali. Ini berbeda-beda. Pemilu itu 9 April 2014 bos. Ngapain lu steril sekarang? Tanggal 10 April aja baru mulai. Ya dong. Kan supaya enak kan. Nah itu persoalan kami. Nah akhirnya Pak Gubernur putuskan begini. Kau tunggu 6 bulan lagi. Pesan bus butuh waktu loh. Bukan SIM Alamin karoseri jadi. Pak Gubernur putuskan gini soal black campaign. Kita gak peduli orang mau caci maki, tidak mau pilih. Ada yang datang marah-marah sama saya juga sama pas-pasan. Saya nyesal dukung kamu. Ternyata kamu tuh gak bela kita. Ini black campaign. Terus saya jawabnya apa? Ya sudah kepilih mau bilang apa? Ini udah setengah Jawa nih halus. Dia masih ngotot. Aku udah keluar nih, marah udah, pukul meja. Ya udah, gak usah pilih. Gue sumpah aja 7 turunan jangan pilih saya. Kayak kesenangan aja kerja ginian, stres tau gak saya bikin mati. Terus Pak Gubernur bilang ini, ya sudah. Kalau seandainya 2017 orang tidak mau pilih kami kembali jadi gubernur wakil gubernur karena tambah macet, barangnya masih di perjalanan, kita ikhlaskan saja. Yang penting pola transportasi makro sudah dimulai dan siapapun yang bisa ngerem. Kalau ada orang yang mau pilih kami karena seperti ini, pasti yang terpilih akan menikmati. Ya sudahlah, kalau dia dapat nama baik, kita sebagai warga Jakarta, kita akan nikmati Jakarta juga. Cuma orang akan menganggap kita, tapi satu hari orang akan tahu kok bahwa yang kita lakukan benar. Cuma dengan resiko tidak terpilih kembali. Kalau seperti itu, emangnya hidup mesti jadi gubernur wakil gubernur? Tidak perlu juga. Nah, itu untuk menutup pesan kepada daerah yang lain. Kadang-kadang kita tuh taat kepada konstituen, tidak taat pada konstitusi. Makanya Pak Gubernur bilang sama saya, kita harus tertib hukum, tertib sosial. Patokan kita bukan bela siapapun, kita taat konstitusi. Kamu kalau belum mengerti kami, terserah. Jadi kita taat konstitusi. Karena kami tidak mungkin menyenangkan semua kelompok. Kalau kelompok A senang, B juga senang. Kalau B sama A tidak sepikiran bagaimana? Tetap nggak bisa juga. Daripada memenuhi keinginan konstituen, ya sudah. Kami taat konstitusi sajalah. Apapun risikonya. Nah cuma saya memang sekarang lagi belajar ngomong yang halus gitu ya. Kamu
karpet dihilangin gitu kan, batikan dihilangin. Karena ini agak bahaya untuk marah-marah nih kan. Tapi saya merasa bukan jadi diri saya nggak enak juga gitu ya. Itu juga satu masalah juga. Tapi ya sudahlah, manusia tidak ada yang sempurna. Itu yang kami lakukan, apapun yang kami lakukan, kami prinsip bersama kepala daerah yang lain, kita tidak pernah takut kehilangan jabatan. Yang penting otak, perut, dan dompet keluarga kami bisa penuh. Itu aja. Terima kasih. Ada Cindra. Oke. Ya, lihat ini Pak. Satu, dua. Ya, terima kasih. Satu lagi. Yang pegang disalami juga, kasihan. Saya Pak. Saya juga disalamin dong Pak. Oke, berarti itu. Jadi foto bersama. Sehubungan dengan masih ada acara di tempat lain, Katanya foto Bapak bersama. Basuki Cahayapurnama tidak jadi menyempatkan waktu untuk foto bareng dengan peserta, jadi mohon maaf Bisa lah, kepada yang lain. bisa dong Pak. Ya, Pandi. Pak, bentar ya. Pak, tentang wacana hari angkutan umum untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya untuk karyawan dinas, ini Ya, gimana? kita sih sebetulnya bukan itu, intinya karyawan juga ada pakai bus sendiri kan. Kita pengen dorong dari bus-bus karyawan bisa masuk ke jalur aja. Karena kita nggak bisa maksakan semua harus naik kendaraan umum, karena belum tentu dia cocok. Kalau dia naik sepeda gimana? Oke. Kan sudah ada loh karyawan DKI yang naik sepeda. Wacana kan sebelumnya ada Ada di di kereta. Kementerian Perhubungan Pak, dan Makanya saya bilang kita nggak bisa paksakan seperti itu, tapi intinya bagaimana orang ngurangin kendaraan pribadi. Nah, kalau kamu nggak mau sih kendaraan ERP. Pak, oke, yang kedua tentang sterilisasi jalur busway sampai saat ini aktivitasnya seperti apa? Dan Saya kira polisi kerja sangat baik dan sangat keras ya. Nah ini udah sangat baik. Tinggal kita masukin lagi bus pariwisata, nanti bus sekarang Kopaja udah nambah terus nih. Begitu lihat steril, dia udah nambah berapa jalur lagi kan. Karena kalau tidak steril kan dia rugi. Nah begitu steril, KPTP juga udah nambah. Nah ini kan saya kira 6 bulan ke depan langsung berubah. untuk alokasi denda yang Itu langsung masuk kas negara. langsung masuk ke Nah, nggak masuk ke kami. Ya. Oke, terima kasih Pak. Iya. Kabarnya. Jadi masalah nih. Dulu. Paham. Mas saya. Mobil kita di bangun kanan.